demer ruku imam engkah nusuk. Kunci ningat imam lupa. Lagu makmum tumuri husuk sekek nyenterum lantung imam. Begitu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, dani-dani para alim, para ulama, para masyayikh, para tuan guru, para asatiz wal asatidah, wabil khusus yang dihormati Sanagda Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nuruddin, Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Nuruddin Aziz hafizahullah ta'ala. Hadir juga bersama tiang tadi Al-Mukarram Al-Ustadz Lalu Awin Singgih SH MAG. Dani-dani tokoh agama, tokoh masyarakat, dani pelisir, dani kadus, sapulih rauh hadir yang dia hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Sikatnya Bapak Ibu pengunjung taman surga dan pecinta taman surga, dan insyaallah kita semua adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dawak ngireng ragesami pelungguh tiang, sarang-sarang tebarang-barang bersyukur kepada Sida Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Masih tican sehat zahir batin, iman Islam, tauhid ma'rifat, taufik hidayah inayah, sehingga alhamdulillah pelungguh sami tiang berkesempatan pulih rauh, pulih hadir, bepanggih, bercunduk, berdait, bersilaturahim di tempat yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, dan di acara yang sangat mulia, dan yang kita peringati adalah sosok insan yang paling mulia. Mudah-mudahan dengan semua kemuliaan itu pelungguh sami tiang ican kemuliaan, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ngak lamun tengah jiniki bahasa Nabi, man ja'ahu ajaluhu yatlubul ilmi, sai-sai datang ajal nyingkeun ngaji, nyingkeun tuntut ilmu, nyingkeun berkumpul di majelis ilmu. Dengan niki datang ajal,
cabut umur, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Amin. Tidak ada jaraknya dengan Nabi Rasul, melainkan hanya satu derajat. Makanya kita tidak heran kalau para ulama-ulama kadang-kadang dia kurang sehat, sungkan, tetap istiqomah. Pokok sama kumpul ngaji, pokok sama fadilah. Dengan sak ngaji niki laki Allah, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diangkat derajatnya, derajat yang tinggi, dan tidak ada jaraknya dengan derajat para nabi, para anbiya, melainkan satu derajat. Mudah-mudahan kita semua diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badrun alaina, fahtabat minhul budur, misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan nunggum sami tiang dijan barokah sholawat, umur belu barokah, keluarga barokah, husnul khotimah, selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Isi kanden dengan sak baca sholawat niki Bapak Ibu Basun Syekh Abu Bakar As-Sattah dalam kitab beliau diceritakan kekisahan sopuk dengan ahli maksiat, pemuda yang menjadi ahli maksiat dosa. Pemuda ini bertetangga dengan seorang ulama. Ikecan bederek gobuk. Konteks cerita bajang seahli maksiat niki meninggal dunia. Lalu ulama ini dalam mimpi beliau, ra'aituhu fil manam, bahasa beliau, aku melihat di dalam tidurku huwa fi daris salam. Bajang sabar nul tekoluk dia tahu sak selamat. Dia tahu sak kemuliaan, tahu sak istimewa.
Maka ulama niki penasaran. Beketuan lek bajang seahli maksiat berembe cerita berembe tadah. Lek bawon dunia secara zahir si deni ahli maksiat, ahli dosa, tetapi Allah menempatkan di tempat yang mulia, tempat yang indah. Apa yang menyebabkan wahai pemuda? Lalu bajang niki ahli maksiat niki berjawab, wahai ulama, wahai tuan guru, memang aku ni ahli maksiat, ahli dosa. Lagu layak jika sama serup ke dunia, wah keliwat le sopok perkumpulan majelis. Di majelis itu ada tuan guru yang sedang ceramah, ada ustadz yang sedang menyampaikan ilmu, ada satu hadis Nabi yang disampaikan oleh tuan guru itu. Kata hadis itu, man shalla alayya salatan farafa'a sautahu dakhalal jannah. Saya baca salawat tipa aku, kemudian orang itu mengangkat suaranya semangat, penuh dengan kehusyuan, dengan suara yang lantang, dakhalal jannah, masuk surga. Saya dengar tuan guru itu menyampaikan, kemudian saya ikut masuk di majelis itu. Kemudian jamaah manusia yang sedang hadir itu sedang bersolawat kepada Nabi, saya pun ikut bersolawat. Saya mengangkat suara saya seperti jamaah yang lain. Hari itu Allah ampunkan semua dosa-dosaku. Ini dahsyatnya solawat. Lagu dendek ya gara-gara pelungguh. Masih ada ampun, mudah-mudahan pengajian lalu milu berselawat, bareng malik kenunggah. Artinya apa Bapak Ibu? Rahasia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah melalui solawat, melalui berkahnya solawat, melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan dibuka pintu ampunan, akan dibuka pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang hanya satu khilaf, keliru, lupa. Nabi Adam juga diampuni dosanya dengan karena solawat. Karena Muhammad, Nabi Adam pun akan menikahi Hawa yang menjadi mas kawinnya, maharnya adalah solawat. Itu indahnya dan dahsyatnya namanya solawat. Ya pun lemum tirak baca solawat, dini abot-abot. Segera tak kalah si dengan serakal bilang masjid. Baca perzanji niki serakalan, belik-belik suara nama, cara-cara kampung. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nu sampai wat belungan sugul selapu. Itu bukan tidak ada dasarnya mereka mengangkat suara. Mereka semangat membaca solawat kepada Nabi. Inilah dasar mereka semua. Maka hebat-hebat orang-orang kampung itu. Orang-orang kampung yang masih istiqomah di musola, di ranggau surau, di masjid yang membaca berzanji malam Senin, malam Jumat. Bahkan ada kiai-kiai kampung, ada ustadz-ustadz kampung yang sibuk hanya di musola dan di masjid, yang mengajarkan tafsir, mengajarkan alif ba ta, mengajarkan iqra. Itu luar biasa. Beruntung. Dan tidak banyak bisa seperti yang istiqomah di masjid itu. Istiqomah di musola itu. Ini yang luar biasa kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Beruntung pelunggum samitia jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok luik dengan melet. Luik bahkan umat-umat terdahulu masih luik melet jadi umat marak makin tiang pelunggu. Nabi luik melet jadi umat Nabi Muhammad. Salah satu dikisahkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis jilid ke-1 halaman 146. Layak Nabi Isa ni ke lampak-lampak di atas gunung, Isa bawa gunung. Kemudian beliau tiba-tiba melihat cahaya di atas gunung niki sugul, terang. Lalu Nabi Isa penasaran. Cahaya apa janu menah lalu, terang lalu. Penasaran Nabi Isa. Apa yang keluar cahaya dari gunung yang begitu indah. Lalu dengan izin Allah, gunung niki ngeraos. Tapi unin gunung niki. Apa milim tahun Rasulullah, apa milim tahun Nabiullah, apa milim tabarak wahai utusan Allah Isa alaihi salatu wassalam. Pemilim tahun. Apa yang ada cahaya? Ya kembali apa cahaya dia menti lalu ke solah. Lalu apa kata gunung itu? Di dalam perutku, di dalam tian kakunin gunung arak sekek dengan mama pacu taat. Enggak porok ni badah mati. Taat elok disida Allah. Maka Nabi bahasa Nabi Isa, ya Allah, kemelet kebedat kece panjang kesat tersebut ma pacu soleh taat. Sabaru sugul cahaya. Izinang ki Allah yang bedat kece panjang. Dengan izin Allah gunung niki belah. Sugul mamu sapacu niki. Saya sida. Aku ni adalah umat Nabi Isa. Mohon maaf Nabi Musa yang jalan-jalan kembali. Aku ni umat isi Nabi Isa. Bayangkan dari zaman Nabi Isa, manusia itu masih hidup. Sampai kepada zamannya Nabi Musa. Lalu apa katanya? Aku ni umat nisi Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya umurku dipanjangkan oleh Allah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik saya mau jadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Adik saya jari umat Nabi Muhammad, saya berdoa kepada Allah, Allah panjangkan umur saya dan baru 600 tahun sudah usia saya. Dan itu 600 tahun hanya ibadah di dalam gunung itu. Apa kata Nabi Isa? Ya Allah, begitu mulia panjangmu, begitu mulia hambamu ini. 600 tahun umurnya dia habiskan untuk ibadah dan menyembah kepadamu ya Allah. Adakah yang lebih mulia daripada dia? Adakah yang lebih hebat daripada dia? Adakah yang lebih bagus daripada dia? Lalu Allah mengatakan, ada. Siapa dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengagungkan bulan Rajab, yang menghormati bulan Rajab dengan berpuasa walau hanya 1 hari di bulan Rajab. Alhamdulillah. Maka pelunggum samiti yang alhamdulillah dengan pengajian, dengan solawat, dengan zikir, dengan bermajelis, bertalim, pelunggum samiti yang dalam rangka menghormati, memuliakan, mentakzimi bulan Rajab. Karena di bulan Rajab niki beberapa peristiwa. Salah satu yang kita kenal adalah Isra dan Mi'raj. Terjadi di bulan Rajab ini. Maka saya tidak akan menyampaikan sejarah bagaimana Nabi melewati dimensi 3 dimensi alam. Alam nasut, alam dunia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian alam malakut, dari Masjidil Aqsa menuju langit yang ke-7. Itu namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Kemudian dari atas langit yang ke-7
kemudian Arsy, kemudian sampai kepada Sidratul Muntaha. Itu adalah alam lahud, alam ketuhanan. Hanya Tuhan, hanya Allah yang boleh di tempat itu. Malaikat, manusia tidak ada satupun yang masuk, tidak ada satupun yang mampu menuju alam ketuhanan itu kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi? Apakah Nabi tiba-tiba dipanggil oleh Allah? Tiba-tiba tempuh tersuruh taik jok langit? Apakah Nabi tiba-tiba niat tersuruh terjemput si malaikat Jibril? Tersuruh taik buraq? Tidak. Banyak proses terjadi sebelum itu. Banyak peristiwa terjadi sebelum Nabi diangkat untuk Isra Mi'raj. Salah satu peristiwa adalah Nabi di tahun itu kehilangan seorang istri tercinta, Sayyidatuna Khadijah bintu Wahab. Meninggal dunia ini. Sebinian sak paling muntunah kang, istri setia yang menenangkan jiwa beliau, yang menyemangati dakwah beliau, bahkan harta bendanya habis digunakan untuk Nabi dakwah. Sayyidatuna Khadijah adalah janda terkaya di negeri Arab. Kemudian harta bendanya dia gunakan untuk dakwah di jalan Allah, untuk jalan agama Allah. Itu yang meninggal dunia, bagaimana Nabi tidak sedih? Berbentan adik merasa kehilangan dengan budi pekerti istrinya yang luar biasa, akhlak sopan santunnya yang luar biasa, tabiat suara lemah lembut. Itu yang harus dicontohi memang oleh istri-istri zaman sekarang. Kalau Khadijah zaman sekarang Bapak, saya kira sulit. Arahan Khadijah teh. Biaran Khadijah. Lamun Khadijah carenani. Mun carenani Khadijah. Apunin. Asik nak tahu bantu semamen, tolong semamen. Uang istri, uang istri. Uang suami, uang istri. Mae gama ari mae kesinggak kepeng 500.000 dek manyugulan tu masjid. Dek semal si merebot dia baik tersebut arah. Ak singgak kepeng dulu arah aing mau MCO Dewi. Apa yang berjawab seninen dek gemas kepeng kaku. Lamun Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah bintu Wahab sebinian si Nabi. Semua harta bendanya bahkan jiwanya dia korbankan untuk Nabi. Untuk dakwahnya Nabi. Untuk menyebarkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan akhlak budi pekertinya yang mulia. Itu yang membuat Nabi sedih. Sedih Nabi. Karena lamun Nabi pergi dakwah, lalu sebar agama Islam. Karena di Makkah tidak semua orang bisa menerima Nabi. Nabi dicaci, Nabi dihina, dianggap gila, keparan joga, temusuhi. Ketika sampai di rumah ada istrinya yang memberikan ketenangan. Ada istrinya yang menguatkan jiwanya. Yang memberikan semangat. Itu namanya sakinah. Pun kedua memerari mudah-mudahan sakinah. Mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga itu. Lagu lamun itu aja bapak. Sirit susah di Bali. Sirit penang. Dengan senina cerewet lalu. Darat tijan darat. Bukan malah diberikan semangat ketika kita dimarahi di kantor. Dimarahi sama bos kita. Mau dipecat sama bos, gaji belum keluar. Sampai di rumah bukan istri yang menyemati kita, malah dia nuntut cerai, Pak. Siti Khadijah hendak itu. Si ahlakan sholat. Jarak beberapa waktu di waktu yang sama,
Ninggal paman beliau yang kita kenal adalah Abu Thalib. Beliau juga pamannya menjadi tameng Nabi. Ia jadi bela bantal Nabi. Ia jadi penjuluk di dalam dakwahnya Nabi. Siapa yang mengganggu anaknya, siapa yang mengganggu baginda Nabi berhadapan dengan Abu Thalib. Itu juga meninggal dunia, berpengaruh juga di dakwahnya Nabi. Bagaimana Nabi tidak merasa kehilangan paman yang dicintai. Maka Nabi merasa kehilangan dua-dua orang yang dicintainya. Sudah di Mekah tidak ada yang menerima dakwahnya. Ada secercah harapan beliau akan pindah dakwah ke negeri seberang yang kita sebut menjadi negeri Taif zaman ini. Berharap Nabi sampai di Taif, arak ya jadi petenangan bareh, arak ya sambut dan sekek dua. Arak ya jadi penyemangatan, arak ya jadi bela bantal mana-mana sekek dua. Maka Nabi berjalan dalam keadaan sedih. Di Mekah sudah tidak diterima dakwahnya. Berjalan kaki sampai ke negeri Taif. Bayangkan, tadi saya ketemu sama teman yang sudah lama di Mekah. Kau pegang onek li Mekah enggak kurun, untuk Mekah 2 tahun. Mau beketuan onek. Itu tu Bali kebetulan menyila. Pira jarak antara Mekah ke Taif. Beketuan dia. Sekitar bahasan beliau, karena beliau lalu lalang, bolak balik lewat. Sekitar 42 kilo bahasan. Hampir 100. Ia lampak Nabi jalan kaki. Ya lalu kembali, lalu dakwah. Mentauhidkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada harapan beliau nanti sampai di Taif, ada yang menyambut, ada yang menyemangati beliau. Karena kemarin kalau di rumah ketika beliau pergi dakwah dan dicaci, dihina. Pulang rumah ada istri. Ada pamannya yang membela, sekarang sudah meninggal dua-duanya. Kemudian beliau berangkat ke Taif jalan kaki. Sampai di negeri Taif. Bukan Nabi disambut dengan sesuai harapannya. Nabi tidak disambut dengan Tola'al Badrun. Dia tersambut si Tola'al. Tala'al badrun alayna min saniyatil wada' wajaba syukru alayna mad'a lillahi da. Nabi dia tersambut si Tala'al Badrun. Dia tersambut si marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini. Nabi tidak disambut dengan salawat badar. Tapi Nabi disambut dengan batu. Datang jok Taif tampas. Tampes. Bahasa itu tampas Nabi. Tampas. Teplewas. Batu, kayu, tolang ngunte, serbu. Lamun Ihsan Ocet datang dakwah jok niki Medaen. Disambut dengan duren itu dalam tahun. Disambut dengan jeruk, disambut dengan naga, disambut dengan apel, disambut dengan adem sari. Lagu dekah kentur. Arwah tersuruh ngaji baru kak buka mau tersuruh. Anu ustaz dia bareh tu balik tun maik dia. Balik tun maik dia. Nabi tidak disambut Nabi dengan batu, kayu, tampas sampai Nabi berdarah. Bebereber darah. Mandi darah. Anda nak milih Nabi maratian pelungguh. Nabi ini malaikat. Nabi bahasan malaikat. Ya Allah, hararun darah Muhammad. Kesakit temaran. Kekasih Allah Muhammad. Aneh. Pokoknya terik darah amtian ini setitik di tanah ti. Mati dengan Taif selapun. Kojoh dengan Taif selapunin malaikat. Mati yang selapun. Nyerah kenosen si Nabi ada diterik. Nyerah kenosen pak.
Adin diteri, adin burung mati dengan Taif binose darah adin diteri. Ah lamun tiang bapak waktu nu misal tiang waktu nu ngaji dakwah jok medaen muk tampas muk darah ihsan ini malaikat pokoknya teri nani setitik darah menjok tanah dia mati medaen selapu ndek ka osen tian ibu ke Demak mau ke lamut untuk tanah. Ada naruh duduk. Itu saya, Pak. Karena saya masih kotor, masih banyak dosa. Nabi ndak. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini? Maafkan dia. Maafkan dengan zalim, maafkan dengan salah itu, maafkan dengan perlakuan itu, maafkan dengan zalim itu, walaupun kita mampu untuk membalasnya. Ini namanya Isra Mi'raj. Katanya Isra Mi'raj itu hebat, naik buraq, keluar angkasa, melewati 3 dimensi alam dalam waktu yang singkat. Semalam. Tapi sesungguhnya Isra Mi'raj ini maafkan dia Pak walaupun kita mampu untuk membalas. Kira-kira tahun tina mum terjagur jeker lekak gigi telu mau maaf pun maaf apa? Ah? Berat Pak. Dendek masa pete jagur lekak gigi mam. Lekak pageran. Batur teteh sampah doang leket balik marak sekali musala entan 10 lebaran dia melalui salam. Ini Isra Mi'raj. Maafkan dia. Kalau orang-orang yang bertakut kepada Allah dengan satu tutup takut ke Allah. Apa manik Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Arwan tanpa pete ampunan, arwan tanpa menuju ampunan Tuhanmu. Pada arwan pada bersegera. Karena wan tak tersediaan surga marak keluas langit dan bumi. Hanya untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa dia orang-orang yang takut kepada Allah? Wal afina 'anin nas. Melen saling maafan kancen manusia. Ndek masih tahu simpan dendam. Lamun temasi ndek mele maafan dengan berarti licik lekak tertakut jok nenek. Bohong. Ibu, maafan mentoa am. Maafan. Maafan menantum. Aduh kena menu. Dan boleh menantum. Makanya Nabi sabar. Ini pelajaran yang sesungguhnya itu. Nabi sabar di dalam menerima ujian. Kehilangan istrinya, kehilangan pamannya, sampai di negeri Taif
bukan malah disambut, tetapi dilempar. Itu perjuangannya Nabi di dalam agama Allah. Maka sudah menjadi sunnatullah. Ketika ada tuan guru, ada ustadz yang bangun pondok pesantren, yang bangun masjid, yang bangun musola, lalu banyak yang mencaci, menghina, memaki. Itu dari zaman Nabi sudah ada. Tapi ketika kita sabar, Nabi sabar, baru kemudian Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih jadi pelajaran, sabar Pak. No, sesuruh tengkah. Semua pengajian Isra Mi'raj baris subuh masih nak bih Pak. Sabar. Buktinya ibu-ibu yang di luar sabar semua, udah kan dia mau tahu. Sabar. Baru ini tangkat. Ketika kita sudah diuji oleh Allah, tebing kecubaan, tebing kesulitan, tebing bahaya. Ketika kita mampu mengembalikan semua itu kepada Allah, makanya Nabi apa yang terjadi? Selesin sabaru demen wah dinarak harapan darah ngelek mun bertili li sebuah bukit muyatan nunas Allah taala, ya Allah bahasa Nabi, kami terhina, saya terhina di depan manusia ya Allah. Pelunggu dekaji dan kayak nunas ya Allah, pelunggu dekaji dan kayak nunas pertolongan ya Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, kesulitan, kemudian kita datang kepada Allah, kembalikan kepada Allah, sabar, baru Nabi tangkat suruh tayak ke atas langit untuk dihibur karena Nabi sedang banyak masalah. No, ibu jadi pelajaran kita. Lamun tak ngurumun gara-gara paren tekuran sholah, ngurumun gara-gara batin dan mau duit mau. Tidak bersifat qanaah, tidak merasa menerima ketakdiran Allah, menerima keputusan Allah. Maka ditinik taik derajat, ditinik tangkat. Iya kena mi'raj. Diangkat, naik menuju Allah. Kalau kita sudah sabar di dalam menghadapi semua rintangan ujian, kesulitan, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Saya bantu agama Allah, tolong agama Allah, istiqamah di jalan Allah. Allah akan memuliakan, Allah akan memberikan keistimewaan, dan Allah akan mengangkat derajat seseorang. Yang jadi semangat keberjuang, jadi semangat. Nabi saja begitu banyak ujiannya. Tiang mesak ketua wali Pak. Akan bapak jadi bupati ndek, anjari pegawai ndek, anak sama ton kayak jadi DPR ndarak. Tapi ada Allah di situ. Tidak mungkin Allah memberikan kita beban di luar batas kemampuan kita. Sesulit-sulit tiang bangun pondok pesantren di Bali mumpar anak muluk-muluk dengan nganjang sampai 3 tingkat terus. Tebal kentok 7. Arah ke kocet kanak dia anak-anak lalu. Bebetok dengkisan, bebetok kepeng anak lalu. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, baca Abu Salaim. Tapi apakah Nabi dendam? Apakah Nabi membenci mereka? Tidak. Nabi maafkan orang yang berlaku zalim kepadanya, dan Nabi sabar atas ujian itu. Lalu Nabi berdoa minta tolong kepada Allah. Datang malakul jabal. Malak artinya malaikat-malaikat. Jabal artinya gunung. Datang malaikat dari gunung. Apa katanya malaikat? Arak gunung-gunung niki arak malaikat jadi jaga. Dendek demi meniuning ko bareng mula luntai gunung buyun malaikat. Malaikat subul. Ada malaikat yang menjaga gunung-gunung itu masing-masing. Apa kata malaikat? Muhammad kekasih Allah yang mulia, mentiatan tadok sedangkan Taif, meh
Isinang kembe akan angkat gunung paling belele Mekah nih. Yang kembe angkat si kanter selapu dengan toy pada kojo. Berbe. Dende. Engkah. Biarin. Mungkin mereka belum tahu saya, mungkin nian dia mantauan aku. Ya Allah, bahasa Nabi berdoa yang kepada Allah. Mungkin dia tidak menyembahmu hari ini. Bapak sagan dia sembah pelungguh, dia la ilaha illallah, dia Muhammad Rasulullah. Tapi tolong ya Allah, mohon ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka cucu-cucu anak-anak yang akan kelak menyembahmu ya Allah. Dan terbukti sekarang kota Taif itu menjadi kota orang-orang Islam, orang-orang beriman, mayoritas penduduk Islam orang-orang beriman. Itu buah daripada kesabaran Nabi. Andi nanti sabar Nabi jabil labir dengan Taif selapi. Lagu iya bahasa Nabi ya Allah, mungkin si bapaan kakek ndik sembah pelungguh dari Allah. Ndik percaya jok pelungguh, ndik percaya jok tiang. Mungkin nanti cucu anak-anak mereka yang akan lahir, generasi-generasi mereka yang akan lahir menyembahmu, tidak menyekutukanmu. Dan terbukti sekarang. Apa yang menjadi pelajaran kita Bapak Ibu? Dah kanja amaan kecet bermasalah. Papun kecet dia saling deman. Dendek lantung anak batur pitu keturunan daripada deman. Amaan kecet dia berkewak sampai anak dengan pitu keturunan dan kewak. Hai penanak tiu. Amak dolah. Oh lamun amak dolah jala iya kepekacuk perkara bangkat lah ya. Iya ranepe keturunan nanti. Mudah-mudahan telaknat 7 keturunan setan ini. Ketika kita bermusuh dengan bapaknya bukan berarti sama cucu anaknya juga musuh kita. Ini sampai pitu keturunan batur lunde kewak bulanakan. Bagaimana kita mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu. Sabar di dalam menerima ujian apapun itu. Ande tetap rizki sekedi alhamdulillah ya Allah. Arak jari sanggung kelema aru timak-timak jamak sekarang bulok. Arak jari sanggung senek keman mati ya Allah. Be jaga entah ke Allah. Tema arulah jaga muka mati ya Allah. Itu namanya qanaah. Tapi kalau kita tidak jauh dari sifat qanaah, menerima takdir keputusan Allah, maka kita tidak akan pernah melahirkan rasa syukur di dalam diri kita. Rakus, tamak, ditinik besuh, sekedik mau tengerumun, luwek mau ndin tahu kena alhamdulillah. Ini orang-orang yang tidak bersifat. Makanya saya ditanya, mana yang lebih mulia, Habib dengan ulama unin ketuaan si jamaah seke. Loh, apa guna berketuaan miria unin aku dini jurusan kuning. Mana yang lebih mulia, Habib dengan ulama unin berketuaan? Nik tahu jawab persitia, enggak nuning. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang bertakwa itu? Makanya takwa itu hurufnya 4. Ta, qaf, waw, iya. Takwa. Nabi kena huruf ta. Tawaddu. Orang yang takut kepada Allah pasti tawaddu. Lamun rengas-rengas ya. Congkak-congkak. Ajum-ajum. Tinggi-tinggi. Berarti di mana takwa. Merendah, alap, ya kena tawaddu. Apalagi orang soleh, pelungguh merendah jauh dengan pacu dengan soleh. Memang begitu Pak. Biasakan mau berdaya kece dengan soleh, nggih. Nah, itu namanya tawaddu. Nggih. Biasa bawa andang tinggi, mau berdaya kece dengan soleh. Tapi kalau ketemu dengan orang kaya,
dengan sugih kecembedait, mau merendah, nunduk gara-gara sin sugih. Man tawadhu'a, sai-sai merendah, sai-sai bungkuk, sai-sai dengan niki napiara niki meleku, li ghaniyin kepada orang kaya, sai-sai merendah jog dengan sugih, li ghinahi karena hartanya, karena uangnya, karena jabatannya, karena pangkatnya, karena kepe, karena tanah, karena mobil. Zahaba sulusa dinihi, telang agamen sepertelu. Saya merendah jog dengan sugi, isi saluk kepe napun meleku, isi sak sugi ampun merendah tawaduk, telang agamem sepertelu. Kecuali kalau orang itu kaya. Orang itu kaya dan soleh, tidak masalah. Sugi, mu, soleh, tidak apa-apa kita merendah. Tapi kalau hanya karena kekayaan, karena banyak uangnya, karena banyak hartanya, mu si merendah meleku, telang agamem sepertelu. Tapi kalau orang soleh tidak merendah. Itu namanya takwa. Yang kedua huruf qa. Qa bermakna qanaah. Sabaru, merasa cukup dan menerima takdir keputusan Allah. Huruf wawu bermakna wara. Tindih. Dia selalu berhati-hati dengan yang haram. Makanan yang haram, kerjaan yang haram, apapun yang masuk di dalam tubuhnya dia hati-hati. Itu namanya wara. Kemudian huruf ya bermakna yakin. Ya, yakin. Namun nasa 5-4 baru berdoa insyaallah. Itu orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sekecet doa niki terbahas karena kanden bulan Isra Mi'raj niki Nabi menerima perintah sholat. Nabi berangkat jok langit dengan jasad dan ruhnya. Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Tiang pelunggum sami sholat dengan jasad dan hatinya. Supaya khusyuk. Supaya menghadirkan sholat. Ketika kita khusyuk, pelunggum sami tiang merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, kita menyaksikan Allah, maka kita tidak akan berani untuk apa-apa di atas dunia ini, termasuk di dalam sholat. Berbicara tadi sembahyang, ampun ya bagus sembahyang tadi kita terima. Nggih. Bahasanya ulama dalam kitab Takriratus Syadidah halaman tatak balu ulu siwa. Kita pendek jauh untuk mobil tau mau kutun si HP. Nggih. Berbicara pelunggum sami tiang satu-satunya supaya sholat kita diangkat taek. Ia sebagai mi'raj kita. Nabi dengan jasad dan ruhnya berangkat menuju Allah. Kita dengan jasad dan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya sholat kita diterima bagaimana? Berjamaah. Berjamaah. Saya nggak berjamaah niki bahasan ulama. Ya cara tak tingkat tang sembahyang temangkin. Nabi bahasan umat fadluha kabirun. Kelebihan dengan berjamaah niki belik besar. Lamun dengan sembahyang berjamaah niki besar. Kelebihan belik. Dinarak kajian padu. Apa kata para ulama? Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun. Dan tidaklah orang-orang yang mengentengkan, meremehkan, melalaikan
Salat berjamaah wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun. Dan tidaklah orang yang meremehkan, mengentengkan salat berjamaah itu illa man fi qalbihi, kecuali di dalam hati orang itu terdapat sifat munafik. Lamun arak dengan remehang sembahyang berjamaah, lamun arak dengan laleang sembahyang berjamaah, dia remehkan salat berjamaah, pasti di dalam hati orang itu terdapat sifat munafik. Hanya orang-orang yang berat menuju masjid, karena dengan jok masjid ini luar biasa. Yang sering sampaikan hadisnya, idza ra'aitumur rajula, apabila pada seriuk dengan sekek dengan atau dengan seseorang ya'tadul masajid, bolak-balik sembayang, ngaji, iktikaf, memakmurkan masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang itu orang beriman, kata Nabi. Lamun seriuk dengan demen jok masjid dengan beriman wah ni pacu wah nun. Lagu lamun dengan remehang berjamaah, mengentengkan tiang jak dik melilu berjamaah abos pun kembe sandal ketelang. Lebih baik sandal setelan tu masjid nu daripada sandal sandiwah jok masjid. Solahan sandal setelan lek masjid daripada sandal di luar jok mas. Makanya beliau mengatakan, inna umara buyutillah hum ahlullah. Saya dengan niki pemakmur masjid dengan salat berjamaah, meramaikan masjid, mereka adalah keluarganya Allah. Keluarga Allah. Ada yang baca ibarat satu, saya berjamaah kecen petang dase. Itu pasti ada wali di situ. Ada wali yang sholat satu di situ, lamun berjamaah kecen petang dase. Pasti ada wali di situ yang hadir. Maka orang-orang berjamaah itu luar biasa. Ia cara tiak tangkat mangke. Maka kata para ulama, Nabi bahasan beliau, kama qala ba'duhum, sebagaimana di sebagian hadis Nabi mengatakan apa? Inna salatal jama'ati ta'dilu 25 min salatil fardhi. Saya berjamaah sembahyang di masjid, di musola, ranggau surau, itu lebih utama daripada salat sendiri. Berbandingan salat sendiri dengan berjamaah di masjid, di musola, itu 25 derajat. Ini di hadis yang ini. Riwayat lain ada yang mengatakan 27. Sembayang mesak tu balik, perbandingan kaca sembayang tu masjid sekali, 17 bahkan 25 derajat. Yelin keutamaan. Andin 5 waktu sejelo semalam sembayang di masjid tempatnya, di musola tempatnya, 27 kali 5. Pira mau? 1/3 ia mau tesak 5 waktu sejelo semalam. Lamun berjamaah, lamun sembahyang mesak, pira mau 1/3. 5 kali sejelo semalam, berarti baru mau tanggung doang 5. Sebulan-bulan tak sembayang mesak, ya ampun tak bau palek 1/3. Masya Allah. Sampai narak cerita ulama, dia nuah lupa sembahyang berjamaah tu masjid. Bilang waktu dia nuah lupa.
Satu ketika terlambat, maka datang masjid wasepi dengan wangkah. Mu merasa napi ini ya Allah kerugi dap. Dek mau berjamaah tumben sak nadik den. Rugi dap ya Allah tebelin dek mau berjamaah isya. Mu mikir napa ni? Meni bentan mah kesembayang isya 7 kali ni. Mun tetu ngoyak sembahyang isya 7 kali. Demen datang balik istirahat ngimpi ni nak. Impin dengan sekelompok dengan kadu napi araniki jaran. Nia milun tunggang jaran lagu ini bau palek dengan saluik sekelompok nu. Mun beketuan saya jasida nek ini bau palek pada tak tunggang jaran nu ni. Lagu dek bau senjulum dek bau palek mesti dek pada. Mun berjawab sekelompok dengan aku ni jamaah solat isya saonek. Ternyata 7 kali no sembayang isya dek man bau sin palek sak 7 derajat. Saya nggak sekek derajat doang wah luar biasa kebelik. Marah kebelik langit dan bumi bahasa ulama tafsir. Sekek derajat. Apalagi nak 7 lekor. Ia si kehebat naran sembayang berjamaah. Fadluha fawaiduha katsiratun minha. Keutamaan dengan sembahyang berjamaah niki luwih. Di antaranya al-itsku wan najatu minan nari. Selamat dengan senuele azab api neraka. No, Masya Allah. Sembahyang berjamaah mampu menyelamatkan dari azab api neraka. Dek mak terkintur-kintur. Mudah-mudahan kita istiqomah. Nggih. Jadi nasihat tiang endah dan kita semua. Demen telamut sembahyang tu masjid musola. Demen. Mau terlampak-lampak endah. Nggih, mau olahraga. Lamun tu bali tersembahyang mumet te bapak. Ben sempit, ben panas. Musalapu apa nu pedas. Seninat nalin ulit nyowo. Muyeton belekat tu julun sujadah. Mau nangan gantung kacamata nan. Allahu Akbar min batur mu pas kacamata nu anda. Mu kebetulan seisi nubian ton wah mau demak. Lamun tu masjid kan indah, nyaman, enges. Mau jalan-jalan olahraga, mau bedait kece batur tuluy marak benino, datang jok masjid we kece bedait. Mau baut saling ketuaan terus sehat dan semeton side. Alhamdulillah sehat. Side berembe sehat. Lagu beling gigim dua dia misal. Karena rakyat kelelik-lelik mun tu bali tau dia Allah. Seninan tengomeh. Utang terdatang. Sarian masjid lain. Demem tomeh omeh berangkat jok masjid. Saya omeh tu masjid. Barang demem molik malik tomeh malik tula. Mano bebur. Demem tomeh malik tula kan engkah ngone-ngone sili. Iya lun puruk pendak. Itu hebatnya salat berjamaah. Selamat dari azab api neraka. Sekeduan kelebihan dengan sembahyang berjamaah Nabi. Assalamatu minan nifaqi. Selamat elek sifat munafik. Selamat. Lamun berjamaah ni kita pelihara elek sifat munafik. Sakab telun. Ada darah tutup. Qabulus salati. Terima sembahyang. No kena ada satai. Langsung terima. Lamun berjamaah ni kita terima sembahyang kebesin ulama. Kembek napun terima ustaz. Sengak lamun berjamaah niki luwih kancen Pak. Andin tak salah bare arak dengan tegur. Misal lupa te kunut arak dengan peringat. Lagu lamun kunut jadi perlu teperingat. Nggih. Lamun kunut dia perlu teperingat. Atau misal lupa te ruku atau lupa tidak. Kanara. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah min batur tumuri. Lamun sembahyang mesak saya tegur.
2 per 3 ni. 2 per 3 ah. Lamun luwih kancen tarak prengat. No hebat dengan berjamaah. Ya pun terterima berjamaah niki Bapak. Imam kacet petang dasa misal berjamaah atau telung dasa selai 20. Allahu Akbar ini imam. Selesai baca doa tawajuh kabira, membaca Fatihah imam. Khusyuk imam baca Fatihah. Makmum kacet petang dasa nun darak khusyuk. Macam linangan narak saya ingat rabo, arak saya ingat acan, sebiul dan sunes, arak saya ingat semamen. Macam-macam lah ingat sak batur tumuri. Lagu imam baru nyikan baca Fatihah husuk. Muselapu makmum baca Fatihah darak husuk. Nyenterum Fatihah imam jok selapu makmum. Demer ruku imam engkah nusuk. Kunci ningat imam lupa. Lagu makmum tumuri husuk sekek nyenterum lantung imam. Begitu seterusnya. Ruku baraheda, iktidal nenarak dengan husuk. Arak tu bucu sekek nyikan iktidal, ieu tu nyika husuk, nyenterum milih sa bucu nu selapu lantung imam bakal. Makanya berjamaah itu qabulus shalah, diterima salatnya. Lamun sembahyang mesak saya senterum. Allahu Akbar ni nolek nengat bangkat tu antengat. Enggak anton mau ingat nenek baru ni kesakan Allahu Akbar. Enggak anu terima anu Allahu Akbar. Salain loyan kelepeng daripada sak berisi. Lagu lamut berjamaah selaput berisi jari. Kembe karena nyantol selaput ibarat rantai Pak. Nyentrum selaput. Itu hebatnya salat berjamaah. Ya hadis angkat taib sembahyang. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang adalah mi'raj dengan beriman. Keempat, maghfiratuz dzunub. Tampuni dosa. Tampuni dosa berjamaah. Masya Allah. Nulis doang dosa tinggi. Nah, memilih dosa lebih moneh berjamaah. Rajin-rajin datang ke masjid, makmurkan masjid.